tidak akan ada reformasi tanpa pergantian pimpinan Polri. Itu kata Abraham. Kata Abraham. Saya ngutip aja. Iya, Pak. Dan sebaiknya Polri itu di bawah sebuah kementerian. Responnya Pak Prabowo tadi dikatakan oleh Pak Sam, bukan tidak mungkin. Gugatan terhadap keadaan Polri sekarang ini sedang sangat luar biasa. Bebal namanya, keterlaluan gitu ya. Reformasi macam apa yang bisa menyelesaikan kebrutalan semacam itu? Oh, saya marah. Gimana pembunuhan kalau ada perdamaian di dalam perbunuhan? Yang penting sekarang Presiden mau mendengar langsung. Reza Khalid sudah red notice oleh kepolisian kita. Apa makna, Pak? Nah, lalu Pak Ahok bilang, lapor Kak, kalau enggak percaya, periksa aja Presiden. Halo saudara semua, senang sekali bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang. Di forum ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang. Juga sekaligus berusaha berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillah. Harap disimak dan diikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Baik, Mahfud. Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja diputuskan oleh DPR, Pak, dengan cara kontroversial. Hakim MK. Lalu juga di tengah suasana yang tidak menentu karena crash di pasar modal, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah orang yang selama ini dianggap kritis terhadap pemerintah. Kemudian juga ada kasus korupsi tata kelola Pertamina, tata kelola minyak mentah Pertamina yang kemarin menghadirkan Ahok sebagai saksi. Saya akan minta pandangan Pak Mahfud, dan beberapa kasus-kasus lain yang menyorot perhatian masyarakat. Ya. Dan Anda netizen, saya sampaikan bahwa akrobat hukum dan politik kembali terjadi di Senayan, dan tampaknya kita harus siap-siap untuk terus menyaksikan yang seperti ini di periode sekarang. Karena itu kalau Anda ingin tahu apa yang benar dan salah dari sisi hukum dan politik, Anda simak sampai selesai tayangan ini. Pak Mahfud, saya mulai yang viral di medsos belakangan ini, Pak. Ada dua kasus yang melibatkan aparat. Satu kasus di mana Babin Kamtipmas Polri dan Babinsa TNI, itu ada dua oknum yang melakukan kekerasan gitu, memaksa mengaku ke seorang penjual es di Jakarta Pusat, Pak. Di Kemayoran kalau nggak salah, Jakarta Pusat. Lalu ramai, viral di publik, dan orang ini kemudian meminta maaf, meminta maaf. Tapi pertanyaan publik hari gini, ketika sudah ada orang kritik kepada Polri, ada reformasi Polri segala macam, masih ada orang yang berani melakukan ini. Apa pandangan Pak Ahud? Yaitu bebal namanya, keterlaluan gitu ya. Dalam situasi kayak gini, seperti kata Mas Rizal, polisi sedang dibedah isi perutnya oleh masyarakat, ada tim transformasi Polri yang internal, ada komisi percepatan reformasi yang semua tersiar ke depan publik. Gugatan terhadap keadaan Polri sekarang ini sedang sangat luar biasa, dan ini sudah berjalan kira-kira 4 bulan. Munculnya isu reformasi Polri itu sebagai keniscayaan. 4 bulan orang ribut, masih terjadi di tengah-tengah itu hal-hal seperti yang di mana tuh yang suruh makan es gabus tuh ya. Iya, Pak, di Jakarta itu ya, kasus itu. Yang di Jakarta kan masih terjadi seperti itu. Bukan hanya itu, Mas. Sebenarnya dengan adanya ide reformasi dari Presiden dan dari internal Polri sendiri, sebenarnya orang melihat pengalaman masa lalu yang menyebabkan orang mengkritik Polri. Misalnya dulu masih ingat ya, tahun 2018 itu ada seorang bernama Irfan dicegat oleh 2 pembegal, sepeda motornya mau diambil, lalu dilawan, yang satu lari, yang satu terbunuh. Kan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Yang Pak Mahfud waktu itu bersuara. Saya lapor ke Presiden, ingat. Ke Pak Jokowi waktu itu bulan puasa, saya lapor. Pak, itu ada ini, kok begitu? Terus telepon. Presiden saat itu juga telepon ke Polri.
itu ada begitu tuh, gimana Bekasi? Kan orang membela diri. Nah, besoknya si Irfan ini dipanggil ke Polda. Ya. Diberi hadiah, kamu telah membantu polisi mengatur keamanan. Padahal sebelum tersangka Sebelumnya. sebagai pembunuh. Nah, itu saya ngelihat tidak ada tindakan kepada polisinya, tapi orangnya diberi piagam. Diberikan penghargaan. Setelah Iya. Pak Mahfud mengingatkan bahwa itu salah gitu. Iya. Besoknya saat itu juga ditelepon oleh Pak Jokowi, terus besoknya lalu jam 10 itu sudah ada berita Irfan dipanggil ke Polda diberi hadiah karena telah membantu Polri. Nah, itu dia Pak. Itu persoalan kan pemahaman di lapangan kualitas sumber daya manusia. Karena itu juga terjadi ya belakangan ini kasus di Sleman Pak Mahfud. Nah, di Sleman ya. Nah, di Sleman itu kan seseorang yang membantu istrinya karena dijamret gitu ya, lalu mengejar pelakunya lalu meninggal gitu, kemudian dijadikan tersangka dan viral Pak, viral di mana-mana dan akhirnya dikoreksi tuh, akhirnya sekarang dinonaktifkan oleh pimpinannya si polisi yang bersangkutan. Apa Pak itu persoalan Dan apa? Anda tahu enggak itu peristiwanya sebenarnya udah lama loh. Kalau enggak salah November atau Desember gitu peristiwanya, baru viral baru-baru ini. Iya. Artinya apa? Artinya kalau enggak viral orang Iya. tidak ada tindakan. Ya itulah kebrutalan yang masih atau unprofesional ya yang terjadi di lingkungan Polri masih seperti itu dalam situasi ketika Polri sedang di setelah anunya ya, sedang diedit posisinya oleh pemerintah dan oleh masyarakat, oleh Polri sendiri gitu. Nah, sehingga saya tidak tahu sistem komandonya, penegakan terhadap aparat Polri di bawah itu seperti apa kok seperti ini masih terjadi. Sebelum ini juga udah pernah terjadi dulu, waktu saya Menko Polhukam juga ada seorang bernama Martede atau Ama. Ingat ya? Oh, yang di anu Pak? NTB. Yang di Nusa Tenggara Barat? Iya, Iya. Gimana Pak waktu iya, itu? Kan dia pulang, kalau enggak salah mau nenggok ibunya gitu, terus dibegal di tengah jalan. Iya, dia bunuh. Dijadikan tersangka juga. Akhirnya kita ribut, dibebaskan gitu. Jadi begini sebenarnya kalau di dalam hukum itu, tidak semua tindak pidana yang terjadi akto seriusnya ada, dia membunuh secara nyata, korbannya ada, senjatanya ada, tidak dengan sendirinya. Pertama, apakah itu ada niat? Iya. Ya kan? Mens rea ya. Ada mens rea. Lalu yang kedua, mens rea itu biasanya sudah ada ukuran-ukurannya. Tetapi juga bisa orang itu melakukan sesuatu karena misalnya perintah undang-undang. Ya kan? Seorang algojo yang melaksanakan tugas membunuh penjahat yang dihukum mati, itu kan pidana, apa namanya? Pembunuhan kan? Iya. Kan pidana jenisnya, tapi itu atas perintah undang-undang, boleh saja. Lalu yang kedua karena alasan pembenar, membenarkan dia untuk melakukan itu. Kalau fakultas hukum tuh biasanya diajari itu di semester 1 gitu ya. S1 itu alasan pembenar. Alasan pembenar. Seperti itu, iya, membenarkan karena apa? Misalnya kalau kita ini tiba-tiba ada orang gila mau nusuk kita. Wah, kita bela tusuk duluan gitu kan. Atau karena terpaksa, dibedakan lagi. Iya. Kan ceritanya itu ada orang naik tenggelam di laut karena sampannya pecah, lalu rebutan kayu untuk menyelamatkan diri, untuk masing-masing menyelamatkan diri. Tapi kayunya enggak bisa kalau untuk orang dua. Harus satu yang harus satu. Lalu siapa yang menang dalam perebutan itu tidak membunuh gitu. Oke. Nah, sama dengan ini kan. Si Hogi ini istrinya Hogi namanya. Hogi kan? Suaminya dari ibu yang dijamret. Iya, Hogi ini dijamret lalu dia kejar. Persis. Itu kan satu rangkaian peristiwa sebenarnya. Kecuali dijamret sekarang, ditabraknya besok. Nah ini, dalam satu rangkaian kejar gitu membela istrinya. Iya. Kan bisa, tapi iya karena masyarakat berteriak kan sudah dibebaskan nih si Hogi. Sudah dibebaskan dan saya mendengar Kapolresnya atau siapa ya? Saya baru dari Jogja tadi, saya Kapolres Sleman mendengar sekilas gitu diganti. Iya, dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Ya, itu sudah benar menurut saya Pak Anggoro itu ya. Kapolda Jogja ya. Pak Anggoro Kapolda sudah betul. Iya.
Bahkan ada yang lebih sadis loh dulu. Ketika seorang, ingat di Bandung ya, waktu saya Menko Polhukam itu, ada seorang pensiunan komandan Kodim dibunuh. Ingat. Dibunuh. Jadi dia karena lagi menjemput anak cucunya dari sekolah. Kan orang kan sama cucu seneng banget. Lalu sepeda motornya sebelum dia nyebrang ngambil cucunya itu sepeda motornya di parkir depan toko seorang orang keturunan gitu ya. Dibunuh di situ. Pak Mahfud marah waktu itu langsung. Waktu itu saya di Surabaya marah kok ada berita kayak gini. Saya terus ngutus deputi 7 dan seorang staf khusus tuh ke Bandung. Bilang ke Bandung karena sudah dibunuh itu Kapolresnya mengumumkan tidak ada apa-apa, ini damai katanya. Ini sudah diselesaikan secara damai. Oh, itu yang bikin Bapak marah. Oh, saya marah. Gimana pembunuhan kalau ada perdamaian di dalam perbunuhan? Saya utus deputi saya, tolong tuh datang ke situ, ke Polda itu. Sorenya lalu diumumkan dijadikan tersangka telah melakukan pembunuhan itu. Kalau orang tidak berteriak, orang membunuh orang, komandan Kodim pula pensiunan, dibunuh. Lalu oleh polisi diumumkan, enggak itu katanya sudah damai kok, hanya salah paham katanya. Ya, dari cerita itu Pak Mahfud, berbagai cerita Bapak dari dulu sampai sekarang keresahannya tidak berubah. Ada dua Pak yang kita lihat. Satu, mungkin kesewenang-wenangan aparat ada di situ. Yang kedua juga mungkin ketidaktahuan mereka soal kompetensi mereka menerapkan pasal dan segala macam. Gimana Pak, yang gini-gini nggak dibahas di Komisi Reformasi? Agak tidak masuk akal bagi saya kalau mereka itu tidak mengerti pasal-pasal gitu ya. Karena terjadinya kan di tingkat kota. Hampir semua kan. Yeah. Kalau di orang berpendidikan, kalau di Polsek mungkin Polsek Gunung mana gitu ya. Yeah. Di pedalaman Papua gitu. Tengah pedalaman gitu. Mungkin iya orang nggak begitu paham pasal-pasal gitu. Ini di kota. Iya. Iya kan? Sehari-hari berinteraksi orang berpendidikan gitu ya. Iya, dan banyak banyak kasus seperti itu. Jadi lebih kesenang-wenangan kemungkinan Pak. Iya, kebrutalan aja saya bilang, kebrutalan yang kemudian menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Itu di Komisi Reformasi nggak jadi bahasan Bapak? Oh, itu jadi bahasan. Oke, gimana Pak? Banyak yang itu jadi bahasan. Jadi problem-problem di Polri itu kan seperti kita katakan, mengapa kita harus adakan reformasi satu yang seperti ini. Sama sekali tidak profesional. Lalu ada pemerasan, ada jual beli perkara gitu. Kasus ini diangkat ke pidana atau tidak gitu, bisa dibeli gitu. Itu dalam banyak kasus dan itu tidak perlu diperdebatkan benar apa enggak, itu banyak sekali gitu ya. Pemerasan, penganiayaan, backingan terhadap itu semua akan dibuka nanti oleh Komisi Reformasi. Kita tidak akan membuka kasusnya ini terjadi di mana dan kapan, karena catatannya sudah ada. Mungkin dilampirkan. Tapi bagian dari dikoreksi. Tapi itu bagian nanti bagaimana cara menyelesaikan ini. Reformasi macam apa yang bisa menyelesaikan kebrutalan semacam itu. Ini sekarang sedang berproses gitu. Tapi soal rekomendasi yang disusun Pak lagi rame belakangan ini. Saya nanya ke Pak Mahfud nih. Pernyataan Kapolri di DPR yang kemarin mengatakan bahwa posisi Polri itu sebaiknya tetap seperti sekarang di bawah Presiden. Bahkan diperintahkan untuk memperjuangkan ke semua anggota Polri sampai titik darah penghabisan. Itu gimana Pak Komisi menanggapi itu? Ya, itu terserah Pak Kapolri aja ya Bu. Itu tidak ada kaitannya dengan sikap Komisi Reformasi. Itu pendapat Kapolri sebagai Kapolri yang merupakan mitranya DPR dan ya kita mau apa kalau dia berpendapat begitu ya. Tetapi kalau di Komisi Reformasi itu memang menjadi bahasan. Jadi sekarang ini sudah ada beberapa keputusan, ada yang sudah boleh diumumkan atas kesepakatan itu, yaitu soal tidak boleh ada titip-titipan dalam rekrutmen, mutasi, promosi, nggak boleh. Oh, nggak ada lagi tuh? Bayar-bayar dan segala macam itu nggak boleh. Silakan Anda bagi yang Anda mau ikut polisi, mau ikut seleksi, seperti kata Pak Mahfud, nggak ada lagi bayar-bayar. Dan semua anggota komisi yang dari Polri di situ setuju itu. Karena kadang-kala yang begitu itu agak menyulitkan polisi juga. Sebentar Pak, saya potong. Meskipun ini belum sampai ke Presiden, tidak harus sampai ke Presiden ya, cukup sampai di pimpinan Polri. Itu yang sudah diputuskan. Lalu ada 4 masalah struktural yang sekarang sedang kami bahas. Satu soal kedudukan Kapolri.
apakah dia atau Polri, apakah dia langsung di bawah Presiden atau ada kementerian. Itu bagian dari struktural yang nanti akan disampaikan langsung kepada Presiden. Yang kedua, soal apakah Kapolri itu dipilih oleh DPR atau tidak. Langsung kayak Presiden. Ini juga ada dua pendapat. Satu mengatakan bagus Pak, itu dipilih oleh DPR. Karena apa? Dulu zaman Orde Baru, Polri itu kan anak bawang. Jadi ada angkatan bersenjata yang terdiri dari 4 matra, TNI AD, AU, AL, ditambah Polri. Nah Polri ini yang paling kecil perannya, selalu dirampas oleh TNI waktu itu kan. Kalau ada pengamanan apa TNI, Polri yang ngurusi perkara-perkara benar-benar anak bawang lah waktu itu ya. Benar-benar anak bawang waktu Apes lah itu. nasibnya waktu Lalu itu. kita semua, kalau begitu reformasi aja, Polri itu dipisah dari TNI. Maka muncul TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 yang memisahkan Polri dari TNI, kemudian nomor 7 ini tata cara pengangkatan Kapolri dan Panglima. Ini sudah ada pada waktu itu, sehingga kalau buka buku saya itu tentang setahun bersama Gus Dur, itu sudah ada upaya-upaya pada waktu itu bagaimana agar Polri itu agar ada di suatu kementerian gitu. Tetapi waktu itu sesudah didiskusikan dengan berbagai cara gitu, akhirnya udahlah lebih baik langsung ke Presiden pada waktu itu. Lalu pemilihannya oleh DPR gitu. Pada waktu disepakati pemilihan oleh DPR. Karena apa? Biar tidak digunakan sewenang-wenang seperti zaman Orde Baru, biar polisi itu kuat. Dan itu berhasil. Dipilih oleh DPR. Tetapi kemudian kan muncul isu transaksi. Bisa transaksi politik, bisa transaksi uang. Bahkan Polri sendiri menyatakan pada waktu itu, enak kalau nggak usah dipilih DPR, ya, karena kami tidak punya banyak atasan. Kalau dipilih DPR, atasan kami banyak sekali katanya. Ketua partai politik, anggota DPR, pimpinan DPR, menteri-menteri gitu. Nitip orang promosi, nitip anak mau sekolah, nitip naik pangkat gitu. Sehingga enggak apa-apa kalau sekarang enggak dipilih DPR. Itu alternatif yang pertama. Dan yang kedua, ya sudahlah tetap dipilih DPR biar Presiden enggak sewenang-wenang. Toh nanti DPR masih punya hak anggaran kan gitu kan. Itu nanti akan disampaikan sebagai keputusan. Inilah pilihan dari tim. Lalu yang ketiga ada soal penguatan Kompolnas. Nah ini menarik Pak. Ini Kompolnas, Kompolnas ini kan sekarang selalu seperti menjadi juru bicaranya Polri kan, bukan ngawasi Polri. Jadi kalau yang mau bicara tanya ke Polri dulu. Pak Mahfud kok tahu? Ya tahu, saya dulu ketua Kompolnas 5 tahun. Gitu. Kok Pak Mahfud lakukan? Undang-undangnya begitu. Gitu. Maka memang lemah kedudukannya dari sisi aturan. Maka besok itu akan kita usulkan agar ini menjadi lembaga pengawasan eksternal yang bisa putusannya eksekutorial. Begitu diputus mengikat. Gitu. Tetapi juga orang-orangnya dipilih yang bagus, yang kuat, punya visi, bukan kayak sekarang gitu ya. Nanti diatur lagi, dibuat di aturan peralihan secepatnya gimana nih mengubah yang sekarang ini mau diapain kan gitu kan. Kalau undang-undang yang mengatakan bahwa yang sekarang diatur oleh aturan peralihan dianggap selesai atas nama undang-undang, kita seleksi yang baru kan bisa. Nanti kewenangan mengawasinya itu punya semacam otoritas untuk melakukan tindakan nggak Pak? Bertindak, melakukan eksekutorial kah? Iya tuh eksekutorial, keputusannya bersifat mengikat. Tidak ada banding. Tidak ada banding. Ini ada banding. Tapi, kok seperti itu? Nanti terpikir di kami itu, termasuk Polri juga, itu bisa dibentuk sampai ke tingkat daerah. Pak, polisi banyak tuh, ada 467. Dibatasi. Yang ditangani oleh Kompolnas dan Kompolda ini, kasus-kasus misalnya yang menyangkut perwira tinggi ke atas.
atau pejabat struktural dari tingkat Polres, Polda sampai ke Mabes. Ini Pejabat-pejabat Polri yang seperti itu tuh diadili oleh Kompolnas. Wow. Gitu, dan keputusannya mengikat. Itu juga menjadi bahasan dan hampir semuanya setuju. Oh, oke. Hampir semuanya setuju. Itu baik bagi kami, kata para polisi itu. Ya kan bagus juga toh bagi rakyat. Persis. Menurut saya ya itu satu. Yang keempat, Pak, apa? Yang keempat soal penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Di jabatan sipil. Okay. Itu nanti akan diserahkan aja ke Presiden, tapi kita memberi alternatif. Karena ini masalah. Undang-undang Polri itu sendiri mengatakan ya, bahwa anggota Polri yang duduk di jabatan dibolehkan menduduki jabatan sipil dengan satu dari dua syarat ini. Satu, mengundurkan diri, ya. Yang kedua, pensiun dini, baru masuk ke sipil. Jadi memang tidak dibolehkan di undang-undang ini. Apalagi sesudah ada putusan MK, kecuali diputuskan oleh Kapolri, ditugaskan oleh Kapolri, tidak. Nah, tetapi di lapangan ada institusi-institusi luar Polri yang memang butuh Polri. Misalnya Bakamla. Iya. Iya kan? Misalnya mungkin Bea Cukai kali. Lalu BNN. BIN. Kemudian apa itu? Terorisme. Iya, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Itu beberapa Terorisme. yang punya hubungan langsung itu kan, kan memang perlu Polri. Terus kok dilarang gimana? Nah, lalu kalau begitu pakai undang-undang ASN. Undang-undang ASN itu pasal 19 ayat 1 menyatakan ya bahwa anggota TNI dan anggota Polri itu boleh menduduki jabatan sipil asal atau sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Nah, berarti kalau masuk di dalam undang-undang itu bisa. Tinggal sekarang pilihannya undang-undang yang mana. Kalau Undang-Undang Polri sudah jelas dilarang. Tapi ini membenarkan asal ada di undang-undang. Nah, ini masih dalam pembahasan. Oh, itu terutama pasca putusan MK kemarin. Iya, pasca putusan MK. Nah, jadi 4 hal yang sifatnya struktural tadi, itu sifatnya alternatif-alternatif yang belum final. Ini saya masih digodok, masih dibahas. Ada sebagian yang sudah disetujui, tapi tentu nanti resminya akan disampaikan ke Presiden. Oke. Ya. Karena di koran kan sudah muncul, saya katakan itu baru diskusi. Oke. Dan ada yang sudah disepakati oleh sebagian besar, ada yang punya catatan kecil itu nanti. Target rekomendasinya akan terampung kapan Pak Mahfud perkiraannya? Jadi gini, dulu Pak Presiden ketika melantik kami, Komisi Reformasi mengatakan sesudah 3 bulan nanti lapor. Apakah nanti akan diperlukan perpanjangan atau tidak, itu sesudah 3 bulan lapor. Nah, berarti sekitar tanggal 7 November atau 8 November. Oke. Tapi kan tidak mesti 3 bulan persis gitu ya. Itu kan kalau jabatan periodik tanggal sekian sampai tanggal. Kalau ini di seputaran itulah antara 7, 8, 9, 10 atau 6 dan sebagainya. Itu kita nunggu saja gitu. Tapi kita sudah siap untuk laporan tahap awal. Oke, sudah siap. Dan masalah-masalah mendasar yang menjadi masalah ini yang bisa ditindaklanjuti gitu sudah kita siap. Baik, Mahfud. Kalau gitu saya mau sampaikan kepada netizen dari berbagai ulah tadi yang Pak Mahfud kritik terhadap polisi yang makin ke sini perlu dikoreksi. Apakah Anda setuju netizen kalau misalnya Kompolnas yang Pak Mahfud sampaikan tadi itu diberikan kewenangan yang besar? Misalnya memeriksa polisi dan memberikan hukuman bagi polisi yang melanggar atau yang nakal. Gitu ya Pak Mahfud ya? Kita tunggu komentar Anda di kolom komentar. Saya lanjut Pak Mahfud sekarang tentang publik mendadak kaget dan tercengang ketika dapat informasi bahwa Adis Kadir, politisi Partai Golkar, itu tiba-tiba dipilih sebagai hakim konstitusi, hakim MK yang baru. Padahal sebelumnya DPR sudah memutuskan nama lain, Inosensi Samsul, pada paripurna pada Agustus 2025 lalu dan sudah diputuskan, sudah diumumkan. Tiba-tiba berganti orang. Pak Mahfud ikut tercengang atau kaget? Tercengang saya. Mula-mula saya
tidak percaya kalau itu dimaksudkan untuk menggantikan calon sebelumnya yang sudah diputuskan. Lalu Innocentius Samsul. Ketika teman kita bertanya ke saya, wah ini baru diganti kok sudah ada lagi gitu. Kok berganti lagi gitu ya? Ganti lagi. Saya jawab enggak. Hakim yang dari DPR itu kan 3. Jadi mungkin ini satunya lagi. Saya meyakini begitu. Tapi tiba-tiba berita besoknya ternyata mengganti lagi yang sudah ditetapkan sebagai pengganti. Bahkan konon dokumen-dokumennya sudah di istana. Oh jadi Pak Mahfud nggak menduga bukan dia sebenarnya gitu ya? Iya, saya jawab. Iya. Itu bukan dia. Itu Innocentius itu masih tetap saya kira. Iya. Karena dia kan sudah ditetapkan mengganti Arief Hidayat. Kan masih ada 2 lagi ya yang dari situ. Yang juga akan habis gitu periode pertamanya. Yaitu Yusmik dan yang dari pemerintah itu kan ada 3 Saldi Isra, Yusmik dan Eni. Ibu Eni Nurbaningsih ya. Ya. Nah tapi kemudian ketika besoknya rame berita itu saya, kok bisa terjadi gitu. Timbullah pertanyaan kayak tadi, apakah itu wajar gitu ya? Ini yang kaget seorang mantan ketua MK. Ya kaget lah. Pertanyaan yang lebih jauh dari media tadi kepada saya tadi di MK dan banyak wartawan tanya gimana Pak itu gini, saya bilang. Itu kalau secara yuridis prosedural, formal, itu tidak ada yang dilanggar. Karena DPR itu memang berhak memilih 3 dari hakim MK dan prosedurnya memang dipilih oleh DPR sendiri. Itu sah saja, lepas dari soal keterbukaan, tidak ada meaningful participation gitu ya, bahwa dibuka pengumuman ke masyarakat untuk mendaftar seperti zaman saya dulu kan 16 yang mendaftar, masyarakat diumumkan, banyak dosen dari kampus-kampus. Itu zaman saya di tahun 2008. Masih sangat terbuka sekali itu ya waktu itu ya. Zaman Pak Jimli juga gitu. Nah, beberapa waktu terakhir kemudian langsung aja dipilih sendiri dari internal sendiri. Meskipun dulu saya internal DPR. Ketika saya dipilih dulu saya anggota DPR, tapi 3 bulan sebelum pemilihan saya udah mundur dari Komisi 3. Saya minta ditugaskan di tempat lain. Saya masuk ke Komisi 1 gitu. Dan itu tidak dilarang, sebenarnya tidak mundur juga bisa. Gitu. Nah, yang sekarang ini tiba-tiba ganti. Sebelum ini kan juga muncul peristiwa penggantian Aswanto yang tiba-tiba ditarik oleh DPR, lalu diganti oleh Guntur Hamzah. Sesudah itu Arsul Sani juga gitu kan, enggak pakai itu. Kemudian Innocentius dan sekarang Adis Kadir. Jadi makin hari makin senyap pergantiannya, makin sepi. Apakah itu salah secara yuridis? Enggak. Itu haknya DPR aja, bagaimana milihnya, karena konstitusi tidak memberi batasan bagaimana cara dan apa syarat untuk menjadi untuk mewakili DPR itu. Jadi bisa orang luar, bisa orang dalam. Yang penting seorang negarawan yang paham konstitusi, kan hanya itu. Artinya persoalannya pada etik dan moral dong Pak? Iya. Dari sudut kapasitas menurut saya ya Adis Kadir ya samalah dengan Innocentius gitu. Artinya reputasinya di bidang penegakan hukum dan konstitusi itu ya begitu sepadan lah. Jadi penggantian itu dari sudut prosedur, kemudian dari sudut kompetensi, saya kira tidak ada masalah. Tapi kenapa Bapak tercengang? Yang jadi persoalan itu, ya itu saya jadi tercengang, kok bisa begitu? Jadi secara politik dan etikanya, orang lalu, ada apa sih ini? Kok ada kayak gini? Oleh sebab itu saya lebih lebih melihat itu persoalan politis. Mungkin ada pertimbangan politis dari dalam. Lah persoalan etis juga seakan-akan mempermalukan orang yang sudah terpilih, yang sudah dipilih, diumumkan di sidang paripurna, dia sudah berdiri, saya siap. Bahkan 3 minggu lalu saya ketemu Innocentius di
di MK, duduk dengan saya. Waktu itu peluncuran buku-buku karya hakim konstitusi, buku-buku hukum. Ada 180 apa buku waktu itu diluncurkan bersama, lalu ada pembahasan tentang hukum, saya menjadi salah seorang pembicara. Nah, saya duduk sama Innocentius. Saya bilang, Pak, titip MK ya. Ini kan milik kita semua. Siap, Prof, gitu. Karena saya yakin dia tinggal dilantik. Bapak jadi gak enak nih ngucapin selamat gitu. Titip MK katanya gak jadi orangnya. Iya, sekarang enggak enak. Dulu kan saya yakin saya di situ, sudah di rumah situ. Bahkan saya dengar di MK sudah disiapkan video-video dan apa namanya macam-macam flyer gitu ya untuk pengangkatan dia, menyambut kedatangan dia. Saya tadi pagi kan ke MK perpisahan dengan purna tugas Arif Hidayat. Arif Hidayat. Tadi perpisahannya, Pak. Iya, semua pada kaget tuh. Ketika itu, padahal di sini udah disiapkan loh Pak, gambar-gambar dia untuk ditempel di tembok, lalu flyer selamat datang udah disiapkan semua. Tapi tiba-tiba Adis Kadir. Ya, maka itu saya melihatnya itu satu pertimbangannya politis. Kemudian etis. Kalau etika, dari mana? Apakah itu bisa dibawa ke Dewan Kehormatan? Tidak bisa, karena ini kan bukan orang yang melakukan, institusi. Dewan Kehormatan itu kan untuk pelanggaran etika oleh anggota. Oleh anggota ya. Ini institusi namanya Komisi 3. Tapi kepantasan orang menilai, orang menilai kepantasan atau etika yang dilakukan oleh Komisi 3 itu menjadi wajar. Ada apa ini sih? Bukan semakin lama semakin baik ya. Mbok diumumkan pura-puranya lalu fit and proper test secara terbuka dengan diumumkan sebelumnya agar orang menonton kapasitas orang gitu ya. Artinya makin kesini harusnya peradaban makin maju, makin beradab lah caranya gitu. Ini malah iya, tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan secara hukum itu tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tapi Pak, yang dipertanyakan orang ini kan orang yang dalam tanda petik relatif dipertanyakan integritas kredibilitasnya karena tahun lalu bulan Agustus ketika rame-rame di Prahara Agustus itu kan dia sempat dinonaktifkan oleh DPR Adis Kadir ini. Tapi sekarang malah jadi negarawan, jadi hakim MK. Ya, gimana tapi tuh? sebenarnya itu pertanyaan publik tuh. Kalau sebenarnya dia sempat diberhentikan ya, ditegur apa dinonaktifkan, Pak. Dinonaktifkan. Kalau lihat materi perkaranya kan itu dibawa emosi aja semua, lalu dihukum begitu. Dia kan tidak melakukan pelanggaran etik. Tapi bahwa kategori dia sudah dinonaktifkan kan nggak elok Pak jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi dia kan hanya bilang, loh, sewa kamar aja sebulan berapa? Ya salah itu nggak waktu itu Pak. 3 juta. Coba kalau setahun kali itu ya jumlahnya 70 juta. Ini hanya dapat 50 karena hanya salah hitung gitu ya. Menurut saya tidak terlalu ini. Tapi saya lebih melihat jalur politiknya ini kurang etis gitu. Tanpa mempersoalkan ini bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Menurut saya udahlah, itu DPR sudah begitu dan negara ini harus tetap jalan gitu. Netizen juga mengulik-ulik lalu siapa sebenarnya Pak Adis Kadir ini gitu ya, sebagai seorang politisi Partai Golkar. Lalu mereka temukan S1-nya itu insinyur nih Pak, dari Universitas Wijaya Kusuma. Kalau tidak salah di Surabaya. Mungkin Jawa Timur. Universitas Wijaya Kusuma insinyur, bukan sarjana hukum. Lalu ngambil hukum S1 S2 di Universitas Merdeka dan Universitas 17 Agustus. Menurut infonya S3-nya hukum, lalu mendapatkan gelar profesor dari Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Ya itu banyak memberikan itu tidak apa-apa lah. Kita tidak usah mempersoalkan itu bukan pelanggaran hukum. Tapi jadi begini Pak, anggota DPR mengatakan dia layak, dia qualified untuk jadi hakim MK, jadi negarawan karena punya doktor hukum dan dapat profesor. Sesederhana itu kah ininya penilaiannya menurut Pak Mahfud sebagai seorang yang pernah berada di sana dan memimpin institusi terhormat itu? Ya boleh saja orang berpendapat gitu kan, tidak melanggar hukum. Mengatakan gitu. Biar aja, tapi kan pada akhirnya kualitas itu ditentukan oleh track record pendidikan yang benar, jabatan-jabatan yang benar. Yang lain itu mungkin bisa jadi batu lompatan untuk itu, tapi pada akhirnya kualitas itu akan tetap dinilai orang pada saatnya ya.
Kalau melompat sekilas, wah ini udah profesor, udah doktor, itu bisa. Tapi kan nanti akan diuji di lapangan, pandangan orang tentang itu. Jadi sekali lagi ini nggak bisa digugat oleh publik ya? Oh, menurut saya nggak bisa, kecuali nggak punya S1 sarjana hukum. Oke. Kalau itu salah secara administratif bisa batal itu. Nah kita lihat aja, kita hormatilah. Karena kompetensinya dan kapasitasnya sama menurut saya di orang ini. Ya. Saya lanjut Pak. 2-3 hari terakhir juga dibincangkan tentang Presiden Prabowo yang menerima sejumlah orang yang selama ini dianggap kritis terhadap pemerintah. Ini lagi ramai-ramainya tentang situasi yang tidak menentu karena crash di pasar modal Pak beberapa hari terakhir. Tiba-tiba kita lihat Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah orang yang selama ini kritis. Apa makna pertemuan itu kalau Pak Mahfud baca? Begini ya, kita juga tentunya gembira bahwa pada akhirnya Pak Prabowo melakukan itu. Karena selama ini kan masalahnya informasi yang sampai ke Presiden itu sering tidak utuh. Iya, katanya begitu. Ya. Sehingga Presiden tuh memberi jawaban beda dengan data lapangan. Nah, saya sudah ditanya kenapa? Karena untuk sampai informasi ke Presiden tuh saringannya banyak sekali. Dan Pak Prabowo mendengar mungkin keluhan ini, maka langsung diundang tokoh-tokoh yang selama ini berseberangan. Yeah. Nah, tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan itu kan tokoh-tokoh kritis yang memang punya ide untuk perbaikan Indonesia, bukan berharap apa-apa. Yeah. Sehingga yang terpenting dari pertemuan itu yang harus kita sambut gembira, yang penting sekarang Presiden mau mendengar langsung, bukan hanya dari saringan-saringan yang mungkin orang, iya mungkin ada yang tidak berani, ya kan? Mungkin ada yang punya kepentingan sendiri, mungkin apa lagi. Nah sekarang Presiden sesudah sering terjadi kok beda ya antara yang dipadatkan yang dilaksanakan. Dengar sendiri kan kemarin. Nah menarik, saya baru saja mendengar salah satu yang hadir di situ mengatakan begini, Pak Abraham Samad, Pak Presiden nanya tentang reformasi Polri itu penting sekali. Ini kata Abraham. Karena Abraham setelah pertemuan ya. Iya, di TV tadi di TV, saya ke sini. Penting sekali. Tidak akan ada reformasi tanpa pergantian pimpinan Polri. Oke. Itu kata Abraham. Kata Abraham. Saya ngutip aja. Iya, Pak. Lalu yang kedua, dan sebaiknya Polri itu di bawah sebuah kementerian. Responnya Pak Prabowo tadi dikatakan oleh Pak Sam, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Bukan sesuatu yang mustahil kalau nanti Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu jawaban Pak Prabowo. Yang bisa dilihatlah kutipan dari Abraham Samad yang tadi berdiskusi bersama Jayadi Hanan, kemudian yang satunya siapa, ada 3 orang di sebuah televisi gitu, itu eksplisit dikatakan begitu. Artinya urusan reformasi Polri ini Presiden cukup punya perhatian. Nah, kita sendiri tentu tidak pasti sama apakah Polri itu di bawah Presiden atau di bawah kementerian, itu nanti akan kita sampaikan langsung aja ke Presiden. Soal misalnya Kapolri sudah bilang gitu di DPR, ya tidak apa-apa, itu haknya Kapolri, tapi itu bukan sikap, bukan hasil, bukan hasil yang final, dalam arti sudah diketok karena paketnya 4 kan, tadi kan 4, itu salah satu, dan pada umumnya alternatif dulu. Gitu. Artinya Pak Mahfud mengapresiasi cara-cara yang dilakukan Presiden seperti sekarang ini, karena di tengah pandangan orang bahwa pemerintah sekarang sulit mendapatkan kritik masukan, ini sesuatu yang menggembirakan. Iya, Pak. Yang penting terlihat dan terasa oleh rakyat, Presiden tuh mau mendengar dari masyarakat yang original lah, ya, tidak dikurangi, tidak ditambah, tapi dengar. Dan dulu sering banyak masalah kan karena apa? Beda tuh antara tanggapan dengan apa yang timbul. Orang lalu, kenapa sih Presiden tidak mau dengar
dari masyarakat. Sekarang sudah melakukan itu satu kemajuan dan memberi harapan bagi perbaikan ke depan. Dan bahkan dia lakukan dengan orang-orang yang selama ini berpandangan kritis. Prof. Siti Suro, Susno Duaji katanya beberapa orang itu yang teman-teman Pak Mahfud sebenarnya itu dekat dengan mereka ya. Baguslah kalau itu. Dan yang penting ini, kalau misalnya presiden tidak suka kepada kritik, ya tidak perlu orang-orang ketemu tuh ngeritik, memberi informasi aja deh Pak, faktanya, nggak usah ngeritik lah. Tapi kalau mau dikritik ya kritik lah. Cukup info yang benar didengarkan. Bercerita tentang fakta aja dihadapi ya. Fakta, nggak usah dengar kritik, nggak usah dengar harusnya bagaimana Bapak kemarin keliru, nggak usah bicara gitu. Pokoknya ini Pak faktanya, lalu dia olah sendiri karena dia seorang presiden harus lengkap kan anunya. Informasinya dan harus utuh, tahu betul gitu. Dan untuk itu Pak Prabowo punya semua modal untuk melakukan itu, bisa menganalisis itu bisa, karena Pak Prabowo pengalamannya panjang juga, otaknya cerdas lah. Kalau mendengar secara baik gitu dan terbuka, itu akan lebih baik dan akan lebih cantik kalau misalnya pembantu-pembantunya, menteri-menterinya juga melakukan hal yang sama Pak. Dulu kan Pak Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam, aktivis LSM, orang-orang yang mengkritik diterima di kantor. Diterima di kantor. Anda berdiskusi dengan mereka. Saya undang mereka. Kalau ada rencana kebijakan negara kan yang buat LSM. Kalau di tempat saya kan, dosen-dosen perguruan tinggi apa saja yuk buat. Sehingga kalau ada kritik ya tanya ke itu tuh, ada ilmuwan di situ. Ada LSM juga. Apa keuntungannya Pak? Pejabat kita sekarang ini mendengarkan dan menerima kritik. Apa yang bisa didapatkan untuk pertama mendapat dukungan publik. Pemerintah itu lebih banyak efektif tugasnya kalau dukungan publik kuat. Dan dukungan publik itu akan mudah diperoleh kalau rasional dan sesuai dengan pandangan-pandangan masyarakat, karena ini negara demokrasi. Oleh sebab itu, kalau ingin lancar juga dengar dong masyarakat yang kritis, panggil. Diberitahu, ini saya sudah melakukan ini, salah enggak? Kalau saya kan begitu dulu. Jadi saya berpendapat begitu, kamu berpendapat gimana? Kalau saya harus ikut kamu, apa alasannya harus ikut kamu? Wong saya ini punya alasan yang begini. Nah, kamu kuat, saya kuat, lalu mekanisme hukumnya bagaimana? Kan ini demokrasi, kan gitu kan? Siapa yang berhak mengambil keputusan, siapa yang tidak? Nah, begitu tuh ya enak. Suasana itu sekarang kita merindukan itu sebenarnya. Agak hilang suasana di mana kritikus itu masuk ke kantor-kantor pemerintah dengan bebas, koran, media dan sebagainya bicara dengan bebas, dan ya sekarang perlu dihidupkan lagi agar roda demokrasi itu berjalan gitu. Baik Pak, satu lagi Pak Mahfud yang juga ditanyakan. Ketika Ahok Basuki Cahayapurnama kemarin jadi saksi dipanggil oleh pengadilan dalam kasus tata niaga minyak mentah di Pertamina Pak. Pak Mahfud saya kira juga mencermati, ada yang menarik ketika Ahok mengatakan bahwa nggak ada itu oplos, yang ada adalah blending katanya. Gimana tuh dari kacamata hukum, karena jaksa tadinya mengatakan bahwa ini ada oplosan. Apa yang Pak Mahfud cermati dari itu? Hanya tidak wajar aja, kan sebenarnya tidak ada larangan ya. Dulu ketika orang itu ditangkap semua katanya minyak oplosan. Dan itu sudah ramai lah minyak oplosan dan sebagainya. Sesudah diperiksa ternyata minyak oplosan itu tidak ada. Ternyata beda terminologinya. Blending sama tadinya kejaksaan kayaknya menganggap bahwa blending sama blending oplos itu sama. ada aturannya, komposisi minyaknya, bahannya ini tuh ada aturannya di SDM. Dan itu yang terjadi, jamak dilakukan di bisnis itu. Tapi sekarang kemudian berbelok kasusnya, itu seperti manipulasi kontrak. Berubah soal keabsahan kontrak bahwa itu ada manipulasi dan sebagainya. Sementara sekarang semua yang dianggap objek perkara itu masih operasi seperti biasa gitu, sehingga menimbulkan keanehan. Apakah itu secara hukum dilarang? Tidak ada larangan eksplisit. Ya kita lihat aja biar dibuka kasusnya seterang-terangnya, dan konon agar itu tidak terjadi hal-hal yang bukan hanya blending ya. Masalah tata kelola di Pertamina itu kan Pak Ahok sudah mengusulkan agar tidak terjadi korupsi begini Pak. Nah, lalu Pak Ahok bilang, lapor Kak, kalau tidak percaya periksa aja presiden. Iya kan, kalau tidak percaya periksa, saya sudah menghadap dia minta jangan begini, tapi
beliau tidak setuju gitu. Kalau tidak percaya ya periksa saja presiden. Apakah bisa diperiksa presiden? Tergantung kepentingannya. Kalau ada tendensi pidana siapapun bisa. Kalau ada tendensi pidana. Tapi kalau itu kebijakan dia, murni kebijakan bahwa saya belum mau mengganti, itu kan tidak apa-apa. Itu hak dia. Tapi gitu bahwa Ahok kayak nantang gitu kepada jaksa penuntut umum, hadirkan saja presiden kalau Anda mau lebih tahu. Apa untuk kasus sebesar ini dengan kerugian ditaksir 285 triliun, apa memungkinkan memang beralasan untuk menghadirkan kalau secara sekelas yuridis, mantan presiden secara Pak Jokowi? Secara yuridis boleh. Boleh secara yuridis. Dulu Anda ingat Pak Bu Megawati kan pernah panggil KPK juga. Oh ya dulu Pak Iya ya? dulu kan. Oh. Kasus apa itu? Pernah Untuk dipanggil. menjelaskan kebijakan yang pernah dia tempuh sebelumnya. Kasus yang kemudian Bank Senturi. Oh, Bank Senturi oke. atau apa tuh ya? Atau BLBI diminta keterangan aja, tidak salah. Sebagai mantan presiden. waktu Iya, itu. iya kan pernah dipanggil KPK yang orang PDIP ribut, tapi tidak apa-apa Bu Mega datang yang memberi keterangan biasa selesai gitu. Karena hanya memberi keterangan gitu. Hal yang sama bisa terjadi Pak Jokowi kalau diminta oleh jaksa ya. Iya, kalau Gus Dur malah minta dipanggil sebagai presiden aktif, minta diperiksa langsung oleh Jaksa Agung, Oh, nggak ada iya? berita acaranya, iya kan? Kasus apa Pak? Yang dulu kasus Bulog, kasus apa ya itu kan? Natera, Natera ya, Bulog dan oke. sebagainya. Biasa aja, namanya hukum itu berlaku bagi siapa saja. Cuma terkadang soal relevansi dan kepantasan. Kalau hanya kebijakan kan jauh sih, tidak terlibat dalam korupsinya. Kalau saya belum ingin mengganti seseorang, itu kan intensinya tidak jelas. Kecuali ada, dia tidak mau ganti karena dia mau dapat uang sekian. Kalau ada bukti itu baru bisa diperiksa. Kalau cuma Pak Ahok usul lalu saya tidak mau mengganti, ya kalau apa? Yang mencurigakan apa dari situ kan tidak ada. Mencurigakan pelanggaran hukum bahwa dia Pak Jokowi serak kepada seseorang agar tetap, yang tidak apa-apa, wong dia presiden. Itu kewenangan dia sebagai Itu presiden. kewenangan dia kan. Terlepas Pak Ahok setuju apa enggak gitu ya? Terlepas Pak Ahok setuju atau enggak. Kecuali Pak Ahok punya indikasi lain bahwa itu ada maksud korupsinya. Kalau itu soal lain gitu. Tapi kalau tidak diperiksa juga. Saya lanjutkan sedikit, masuk ke saya yang sama Pak. Reza Khalid sudah red notice oleh kepolisian kita. Apa makna Pak? Dengan red notice itu kira-kira ekspektasi kekuatan apa sehingga orang membayangkan mungkin ya ini peluang untuk ditangkap lebih besar atau gimana? Pertama bukti-bukti keterlibatannya mungkin sudah semakin kuat. Oke. Kalau dulu ada alat bukti, kecukupan alat bukti mungkin 2, sekarang mungkin sudah tambah 3, 4, 5 mungkin ya. Oke. Sehingga kesannya semakin kuat. Dan Dia berlaku di berapa negara tuh Pak? yang saya baca red notice itu artinya perburuan ya. Perburuan secara internasional. Mengejar secara internasional. Kalau saya baca red notice untuk Reza Khalid itu 86 atau 186 negara gitu. Yang bisa diduga Reza Khalid ke sini itu yang saya baca tadi dengarnya itu 86 ke 186. Pokoknya lebih dari 50 negara lah dia itu bisa diburu di situ. Apakah bisa red notice itu nangkap orang? Zaman kita di Polhukam dulu. Iya. Maria Pauline Lumowa, pembobol BNI. Pembobol BNI. Lari 17 tahun. Ya, kita buat red notice, tiba-tiba sesudah 17 tahun ada kabar bahwa Maria Pauline itu akan ke Serbia tanggal sekian. Kita buat Pada soal 17 tahun Pak udah itu. Iya, 17 tahun. Iya. Iya kan? Tahun 2022 baru bisa ditangkap. Musim Covid kan pada waktu itu. Nah, sementara dia waktu itu ditetapkan sebagai tersangka kalau tidak salah tahun 2004 gitu ya. Terus lari dia menghilang 17 tahun. Tangkap bisa. Karena Interpol itu red notice itu sudah mencatat paspor sekian, wajahnya kayak gini. Ini dicari polisi Indonesia karena satu pelanggaran, tangkap. Yang kedua Joko Chandra. Ya. Udah lari juga kan? Iya. Yang lain-lain yang dihukum lebih dulu udah keluar, yang seangkatan dia baru ketangkap di Malaysia. Itu juga red notice Pak ya? Bisa. Iya, bisa. Kadangkala pakai red notice, tapi kadangkala pakai MLA biasa, Mutual Legal Assistance ya. Jadi kerjasama antar negara kasus per kasus gitu. Nah itu bisa.
Dan contoh kedua-duanya, mau Ria Lumowa maupun Joko Chandra sekarang meringkuk di penjara, Pak. Ya. Jadi bisa. Risa Khalid juga berarti sudah Kejaksaan Agung punya keyakinan bahwa tindak pidananya itu akan bisa dibuktikan di pengadilan. Ya kan? Ya. Kalau masih tidak jelas kan rugi juga mengeluarkan notis ya, diketahui orang Iya, juga. sehingga ada harapan akan segera tertangkap. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Saya kira cukup, Pak. Ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe karena Anda bisa menyaksikan penjelasan Pak Mahfud dengan jelas, terbuka tentang apa saja yang menjadi perdebatan. Pak Mahfud bisa menjelaskan dengan baik pada Anda. Saya silakan kembali ke Pak Mahfud. Oke, Mas Rizal. Ya. Pemirsa, sekian terus terang edisi minggu ini. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu-isu aktual berikutnya. Kalau negara berhenti diawasi, kekuasaan akan berjalan sendiri. Terus terang ada untuk memastikan itu tidak terjadi. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.